Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku, pembelajaran 2. Tujuan pembelajarannya adalah keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni berupa seni rupa. Sekarang perhatikan 4 contoh gambar karya seni berikut. Ada montage, mozaik, aplikasi. Persamaan karya kolase, montage, aplikasi, dan mozaik adalah keempat karya tersebut dibuat dengan teknik tempel. Perbedaan montage, kolase, mozaik, dan aplikasi. Montage dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang telah jadi sebelumnya yang kemudian disusun ulang membentuk gambar dengan yang baru. Kolase dibuat dengan memadukan aneka bahan seperti kayu, kain yang kemudian ditempelkan pada permukaan gambar. Mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan yang lebih kecil daripada bahan-bahan pada kolase, dan bahan tersebut hanya sejenis saja. Aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu yang biasanya banyak pada kerajinan kain. Cara membuat montase. 1. Tentukan tema karya, misalnya tentang keragaman budaya di Indonesia. 2. Buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. 3. Carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar dapat kamu peroleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas. 4. Guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh tadi. 5. Rekatkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai rancangan. Jika perlu, lengkapi dengan gambar dengan menggunakan pensil, lalu warnailah. Cara membuat kolase. 1. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Siapkan bahan untuk kolase, misalkan kertas, kain, kayu, atau biji-bijian. Potong-potong bahan kolase kecuali biji-bijian. 4. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Cara membuat karya mozaik. Yaitu 1. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Kemudian yang kedua, siapkan bahan untuk kolase, misalkan kertas atau kain. Potong-potong kertas atau kain menjadi potongan kecil-kecil. Tempelkan potongan-potongan tersebut tadi pada gambar yang sudah kamu buat. Cara membuat karya aplikasi. Karya aplikasi bisa dibuat dengan cara 1. Siapkan bahan untuk aplikasi, misalkan kain atau kertas berwarna atau kertas bekas kalender. Rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalkan daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. 4. Tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik. Mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna seperti keramik, batu, atau kertas. Kepingan-kepingan bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desainer interior, Alexi Sters, sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon.
Sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, Alexei Steshak terlebih dahulu membuat sketsa gambar pohon di dinding rumahnya. Ia kemudian menempelkan kepingan-kepingan keramik berbagai macam warna seperti hijau, oranye, dan coklat hingga terbentuklah gambar pohon yang unik dan mempesona. Mozaik merupakan seni dekorasi yang dibuat dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna, misalnya saja keramik. Kepingan-kepingan keramik disusun sehingga membentuk suatu gambar. Sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, terlebih dahulu membuat sketsa gambar. Kemudian, menempelkan kepingan-kepingan keramik berbagai macam warna hingga terbentuklah gambar pohon yang unik dan mempesona. Karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik menggunakan aneka bahan. Bahan yang dapat digunakan misalnya kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, kaca, atau keramik. Setiap jenis bahan akan menghasilkan tampilan berbeda. Tekstur karya juga berbeda. Ada yang bertekstur halus, sebaliknya ada pula yang bertekstur kasar. Secara umum, ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung peruntukannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, ban kendaraan bertekstur kasar. Semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar, semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek. Gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang. Gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Gaya gesek antara spidol dan papan tulis saat menulis atau menggambar. Gaya gesek antara penghapus dan kertas saat menghapus tulisan pensil. Gaya gesek antara roda sepeda yang bergerak dan jalan. Gaya gesek antara lantai dan lemari saat digeser. Manfaat gaya gesek. Ada 7 manfaat gaya gesek. Yang pertama, gaya gesek yang timbul saat menggosok-gosokkan telapak tangan bermanfaat untuk menghangatkan tubuh. 2. Gaya gesek yang timbul antara kaki dan lantai saat kita berjalan bermanfaat membuat kita tidak terpeleset. 3. Gaya gesek yang timbul saat batang korek api digesekkan pada permukaan yang kasar bermanfaat untuk menghasilkan api. 4. Gaya gesek yang timbul antara rem dan cakram bermanfaat untuk membuat kendaraan melambat atau berhenti. 5. Gaya gesek yang timbul antara sapu dan kain pel dengan lantai bermanfaat untuk membersihkan lantai. Gaya gesek yang timbul antara parasut dan udara bermanfaat membuat parasut terbang lebih lambat. 7. Gaya gesek yang timbul antara tongkat biola dan senar bermanfaat membunyikan biola. Ban mobil dibuat kasar dan beralur agar ban tidak slip dan tergelincir saat melaju. Selain itu, gaya gesek juga akan membuat mobil dapat berjalan. Sekarang tugas kalian, identifikasilah pemanfaatan gaya gesek di lingkungan rumahmu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.